kosong ya, nggak ada isi tadi ya. Cuma ngobrol-ngobrol kosong, tapi insya Allah nih udah ada Habib, kita akan dapat ilmu banyak, insya Allah bermanfaat. Tadi juga saya bilang karena itu udah ada bukunya gitu kan, karena kan ada yang bilang ya Bib ya, kalau ilmu tuh kayaknya lebih nempel kalau dicatat gitu ya Bib ya. Jadi itu silakan dipakai teman-teman ya. Jadi jangan cuma disimpan doang ya. Kalau nanti mau di-share ilmunya ke sosmed juga boleh gitu ya. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang Nabi Muhammad SAW, khususnya Maulid Nabi ini. Mungkin di sini juga udah pada tahu lah ya Maulid Nabi ini apa gitu. Nah ini nanti Habib akan lebih perjelas lagi dan maknanya apa. Dan kita juga akan bisa menerapkan dari kisah-kisah yang akan disampaikan oleh Habib Isa. Kalau gitu langsung saja kita menuju ke Habib Isa untuk memberikan ilmunya kepada kita Habib. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebagaimana biasanya pengajian ngaji dan taubatas, kita selalu buka dengan baca Al-Quranul Karim. Kita raih keberkahan di Ba'da Asar, di bulan Maulid. Insya Allah dari bacaan Al-Quran yang akan kita baca, Allah mudahkan rezeki kita, Allah bukakan pintu rahmat untuk kita, Allah mudahin urusan kita. Yang belum dapat kerja biar pada dapat kerja, yang lagi dagang biar untung perdagangannya, yang lagi nyari-nyari kerjaan insya Allah dapat pekerjaan yang naikin derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, naikin kondisi ekonominya, naikin derajatnya di mata manusia atas dasar keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sama-sama surat Al-Waqiah, surat ke-57. Dalam riwayat Baihaqi, barang siapa yang rutin baca surat Al-Waqiah, insya Allah dihindarkan daripada kefakiran. Waqiah itu artinya apa sih? Waqiah itu artinya sesuatu yang pasti terjadi. Apa yang pasti terjadi adalah hari kiamat. Al-Waqiah mengingatkan kita bahwa tujuan daripada kita hidup di atas muka bumi ini adalah sesuatu yang pasti terjadi, yaitu hari kiamat. Adapun yang pasti terjadi itu harus dipersiapkan ketika kita masih dikasih nafas sama Allah Subhanahu Wa Taala, masih dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya hidup kita, mati kita, kita sama-sama ikrarkan tiap hari, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Waqi', sesuatu yang pasti akan kita tuju, maka persiapin diri kita untuk menuju situ. Nah, kepastian itu ada 3 nanti di surat Al-Waqiah. Sama-sama kita baca. Manusia akan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, as-sabiqun as-sabiqun. Orang yang didahulukan, diprioritaskan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang diprioritaskan sama Allah, mereka yang memprioritaskan Allah ketika masih hidup di dunia. Lagi ngaji, lagi berkegiatan, lagi nongkrong, azan maghrib atau azan isya atau azan apapun, dia prioritasin Allah dulu. Dari harta yang dia dapat, dia tanya dulu ada hak Allah nggak di sini, daripada zakat. Di antara harta yang udah dikeluarin dari zakat, ada hak orang lain nggak yang harus dia tunaikan, semisal hutang dan lain sebagainya. Di antara zakat udah dikeluarin, hak orang lain udah dikeluarin, dari harta yang masih dia punya, dia cari kewajiban dia terhadap orang lain yang bergantung sama diri dia, anaknya, istrinya dia nafkahi. Di antara lebihan daripada kewajibannya, dia cari lagi, masih ada enggak hak Allah. Terus yang dia cari adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang dimasukin as-sabiqun as-sabiqun yang digambarkan dalam surat Al-Waqiah, mereka yang mendahulukan Allah di tiap detil hartanya, di tiap detil waktunya. Adakah hak Allah dari waktu? Apa? Salat kita daripada 5 waktu, itu hak Allah. Badan kita bergerak menyembah kepada Allah, itu hak Allah. Dia dahulukan Allah di atas segalanya, maka dia akan didahulukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara seluruh makhluknya. As-sabiqun as-sabiqun, golongan pertama. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan itu. Tapi sayangnya dalam surat Al-Waqiah, as-sabiqun as-sabiqun, mereka sullatum minal awwalin. Banyak di kalangan orang yang hidup bersama baginda Nabi, karena mereka berjuang sama Nabi langsung pada dalam pendidikan dan pengawasan Nabi. Wa qalilum minal akhirin, sedikit banget dari golongan orang yang hidup sekarang.
Dikit banget, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan yang sedikit itu. Tapi kalau setidaknya kalau kita nggak masuk as-sabiqun, kita masuk golongan kedua. Apa golongan kedua? Wa ashabul yamin, orang golongan kanan. Bukan golongan karya, ya itu kalau golongan karya itu yang kuning ya. Golongan kanan. Siapa golongan kanan? Orang disebut golongan kanan karena dia terima amal ibadahnya atau kitab daripada amal perbuatannya dengan tangan kanan dan dia pamerkan depan orang. Sombong dong, bukan sombong. Di hari kiamat udah nggak ada penilaian lagi. Kita boleh menyombongkan amal ibadah kita karena itu yang kita usahakan. Saking bangganya dia sudah taat sama Allah di dunia, dia kasih lihat nih amal ibadah kita, amal ibadah yang sudah saya lakukan. Lihat nih, dulu kamu lecehkan saya, kamu kecilkan saya karena saya dibilang cupu, nggak mau ikut hal-hal yang haram yang kamu ajak. Tapi ini balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pamerkan dengan tangan kanan di hadapan orang banyak. Nah mereka setidaknya kalau kita nggak masuk as-sabiqun, setidaknya kita masuk golongan kanan. Nah siapa golongan berikutnya adalah golongan kiri. Sekali lagi bukan golongan, jangan i-nya diganti a ya, jadi golkar ya. Golongan kiri. Ya, siapa golongan kiri? Golongan kiri adalah orang yang menerima kitab dengan tangan kiri. Bukannya meremehkan orang yang kidal, bukan. Maksudnya ini pengibaratan. Dia ambil dengan tangan kiri, kemudian dia umpetin di belakang badannya. Karena dia malu terhadap aib dan dosanya. Yang barangkali depan orang lain dia soleh, depan orang lain dia pecian, depan orang lain dia pakai atribut agama. Ternyata begitu masuk kamar bersamaan dengan handphonenya dia berdosa bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dalam kesendirian dia bermaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takut sama pandangan manusia, tapi dia nggak takut sama pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillahi min zalik. Dia takut sama anggapan manusia, tapi dia nggak takut sama hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tutupin amal ibadahnya atau amal perbuatannya, kemaksiatannya, dan apa yang dia lakukan dengan tangan kiri dia umpetin di belakang. Itu golongan kiri. Nah, di dalam surat Al-Waqiah di awal-awal kita akan dijelaskan terhadap 3 golongan tersebut. Maka Al-Waqiah akan memperbaiki visi misi hidup kita. Dengan visi misi hidup kita perbaiki, hidup kita pun akan benar dan rezeki kita akan dimudahkan, jalan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang dimudahin jalannya sama Allah, mustahil dia dalam kefakiran. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Waqiah dengan dibuka surat Al-Fatihah. Bil qabul min tamami kulli sul ma'mul ala sayyidina Muhammadur Rasul wa sayyidatuna al-batul kullu azwajina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa dzurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala man salafuna sallallahu wa sayyidil habib Muhammad Salim Hafid wa ila hadratin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم ولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح بك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Weh, ada Nabila ini, abang-abang kesini mau ketemu Nabila kan, ngaku tahu aja kan, padahal anak pesantren ini yang kita sangka soleh nih. Masya Allah, selamat datang Kak Nabila. Alhamdulillah. Sini boleh Kak Nabila, sini juga boleh, situ boleh juga. Tadi kita bilang Al-Waqiah membawa rezeki kan. Baru kita selesai baca surat Al-Waqiah dapat hadiah dari SKK. Masya Allah. Ini ada baju bang, ada kaos nih tuh. Wah, alhamdulillah. M tapi ukurannya ente nggak bisa dapet. Nggak bisa saya, aduh. Ini apa? Apa tuh? Ini XL, alhamdulillah. XL bisa, udah. Bisa. Ini apa lagi? Bang Tipsi apa bang ukuran? Oh, udah. Oh, alhamdulillah. Wah, nanti kita bagi-bagi juga ya Bib ya. Kita bagi-bagi buat yang nyimak insyaallah. Yang nyimak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya pala lu jangan sampai goyang. Lurus gini terus. Goyang dikit nggak dapat kaos. Goyang dikit nggak dapat kaos. Astagfirullah. Ala kulli hal, ini nikmat yang luar biasa besar Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita di akhir pekan, di antara pilihan kegiatan yang bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita bisa aja liburan ke sana kemari. Kita bisa aja menikmati akhir pekan kita. Kita bisa aja menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang enggak mendatangkan manfaat tapi mendatangkan kesenangan. Tapi sore ini Allah kasih kita kesenangan yang mendatangkan manfaat. Allah kasih kita kesenangan menghamba sama Allah. Allah kasih kita kesenangan yang ngedeketin diri kita sama Allah. Allah kasih kita kesenangan yang angkat derajat kita di sisi Allah. Dan Allah ganti
kesenangan ini dengan kesenangan yang abadi saat kita berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesenangan-kesenangan lain, ikhwas sekalian, teman-teman, kesenangan dunia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan yang sifatnya mata. Waktu dimakan pohon kita sempat jelaskan apa arti mata. Kesenangan yang sifatnya sementara, yang ada ujungnya. Karena memang itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk perhiasan aja. Kita hidup di dunia biar enggak bosan. Makan seenak apapun, katakanlah makan di restoran yang paling enak namanya Uli Cafe. Asik. Enak banget. Tadi saya nasi goreng saikoro enak banget tuh, mantap itu Bang Roni. Waktu di MBP sih ngomongnya MBP ya. Iya, pokoknya dimanapun yang ngasih kita tempat itu yang kita puja. Terima kasih ya Uli Cafe, semoga Allah ganti dengan rezeki yang berkali lipat insyaallah. Jadiin tempat ini untung, cuan semua insyaallah. Rezeki, pintu rezeki buat banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Bang Roni Helmi. Abis ini Bang Roni Helmi kasih kultum. Dia ustadz juga dia. Insyaallah. Nah, teman-teman, di antara semua nikmat yang bisa kita nikmati sifatnya mata. Kita makan di restoran paling mewah sekalipun, katakanlah satu menunya harganya 4 kali lipat daripada harga di Uli Cafe. Meskipun nggak mungkin seenak Uli Cafe sih. Tapi harganya gila terus. Tapi ini gede. Adlibs terus. Ya, harganya 4 kali lipat, harganya jutaan, bahkan kadang-kadang ada yang harganya nggak masuk akal. Seenak apapun itu makanan, kalau kebanyakan kita bakal ngerasa nggak enak. Kenapa? Karena ujung daripada kenikmatan makanan namanya kenyang. Setelah kenyang udah nggak enak lagi. Pandangan seindah apapun pandangannya, teman-teman, pemandangan apa yang paling indah yang bisa kita lihat di atas muka bumi? Pohon, apa? Gunung, apa? Sungai, atau lautan. Apapun pemandangannya, sekali lihat indah luar biasa. 2 kali lihat alhamdulillah luar biasa. Begitu kita lihat berkali-kali ada ujungnya namanya bosan. Jalan-jalan kemanapun, ke ujung dunia sekalipun, ada ujungnya namanya capek. Shopping, bahkan shopping, ada ujungnya namanya ngutang. Saking seringnya shopping sampai kita duitnya habis, sampai kita ngutang karena mengikuti hawa nafsu. Itulah nikmat dunia. Ada cacatnya pasti, nikmat dunia ada ujungnya pasti, nikmat dunia ada habisnya pasti. Tapi nikmat yang kita terima pada sore hari ini bakal diganti sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas, atas dasar penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita bisa menikmati ibadah adalah nikmat terbesar yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, karena dibalik dari itu kenikmatan bermaksiat adalah azab yang paling besar yang pernah seorang hamba rasakan. Karena begitu dia menikmati kemaksiatannya, itu baru namanya istidraj. Adalah seorang hamba gak sadar sama apa yang dia miliki, menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu istidraj. Nikmat yang ketika kita terima, nikmat tersebut menjauhin kita dari Allah, membuat kita lupa sama Allah, membuat kita lupa sama beribadah sama Allah, membuat kita terlena dalam kemaksiatan, membuat kita hilang menikmati penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Nabi, idza ra'aitallaha yu'til 'abda wa huwa 'ala ma'asihi, ketika kamu lihat Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba saat dia bermaksiat, fa innama dzalika istidrajun lahu. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya saja istidraj bagi hamba tersebut. Untuk apa? Untuk biar dia makin menikmati kemaksiatannya. Untuk apa? Untuk menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Untuk apa? Untuk bikin dia makin jauh dan makin jauh dari Allah, dan azab di kemudian hari menanti orang tersebut kalau dia tidak bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi summa nauzubillah. Tapi alhamdulillah sore hari ini di antara semua kemaksiatan yang sudah kita lakukan, kemaksiatan mata kita, kemaksiatan lisan kita, kemaksiatan telinga kita, jangan kira telinga kita enggak punya kemaksiatan. Apa yang haram diucap, haram didengar. Apa yang haram diucap, haram ditonton.
Haram ngomong gibah, haram. Haram fitnah orang, haram. Tapi menikmati gibah orang lain, nonton dan mendengarkan, itu juga haram. Di antara semua nikmat yang kita dengar, di antara semua nikmat yang kita tonton, yang itu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah masih manggil kita di sini. Allah masih kasih rezeki buat kita jalan ke sini. Allah masih gerakin ownernya Uli Cafe buat ngasih kita tempat di sini, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Uli Cafe. Keren. Allah masih kasih kita tempat yang nyaman, aman, tentram, bahagia, biar kita bisa ngedeketin diri sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fi ulah masih kasih sayang, masih kasih rahmatnya kepada kita, narik kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, bayangkan ada tamu, kita nggak suka tamu tersebut datang ke rumah kita. Apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita pura-pura nggak ada di rumah. Kadang-kadang kita pura-pura lagi keluar kota atau kemana. Kadang-kadang kita pura-pura, ya Allah rumah dikunci, jangan ke rumah deh. Tapi beda kalau tamu tersebut kita suka, kita senang. Kita akan melakukan segala macam cara biar tamu tersebut betah di rumah kita. Kita sediain makanan yang enak, kita sediain minuman yang enak, kita bikin ruang tamunya nyaman luar biasa, kita nyalain AC supaya dia nyaman. Coba kalau misalnya kita nggak suka sama tamu tersebut, di ruang tamu kita matiin AC, kita gelap-gelapin. Kadang-kadang kita racunin itu. Wah, pokoknya kita bikin nggak enak dia. Pasang sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Apapun, bikin dia nggak betah di rumah kita. Tapi kalau kita suka, kita usaha semaksimal yang kita mampu, sebisa kita, dengan segala upaya kita, supaya tamu kita nyaman berada di rumah kita. Begitu pula saat Allah mencintai hambanya, saat Allah menyukai hambanya, ketika hamba tersebut beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, ketika hamba tersebut menghamba, deketin diri sama Allah Subhanahu wa taala, hamba tersebut akan dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal di hatinya dikasih ketenangan sama Allah. Minimal kalau nggak ada fasilitas buat dia beribadah dengan tenang, katakanlah sholat malamnya dalam kepanasan karena dia tidak punya AC. Katakanlah pengajiannya di pinggir jalan karena dia tidak memiliki fasilitas seperti teman-teman. Katakanlah apapun yang dia rasakan, tapi begitu dia dapat ketenangan, dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan, dipaksa barangkali sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghamba beribadah sama Allah, tandanya Allah cinta sama orang tersebut. Tandanya Allah pengen ngedeketin orang tersebut. Tandanya Allah pengen mengangkat derajat orang tersebut. Mudah-mudahan kita adalah orang yang dicintai, diangkat dan dideketin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Benar-benar ini adalah nikmat yang luar biasa besar yang harus kita syukuri betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itu lebih besar lagi ketika kita mengetahui bahwa kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan kelebihan yang Allah berikan kepadamu, dengan rahmat kasih sayang yang Allah berikan kepadamu, dengan nikmat yang kamu nikmati, kata Allah, berbahagialah. Fal yafrahu. Kamu pantas, kamu boleh berbahagia kalau Allah lagi kasih nikmat kepadamu. Sekarang nikmat apa yang lebih besar dibanding kenikmatan kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar inilah umat muslim di seluruh dunia, umat muslim yang meyakini kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, umat muslim yang berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan umat muslim, ada orang kaum kafir Quraisy ketika Nabi dilahirkan, dia saking senangnya bebasin budak. Padahal waktu Nabi berdakwah dan waktu Nabi menyampaikan keislaman sampai waktu Nabi meninggal, dan dia meninggal dia belum sekalipun mengucapkan kalimat keislaman. Tapi waktu baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Allah, waktu baginda Nabi Muhammad SAW lahir, dia senang luar biasa. Orang kafir Quraisy aja bisa senang kelahiran Nabi, masa kita tidak mau senang
atas kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kesenangan itu bisa berbagai macam ekspresinya. Ada orang yang merayakan maulid dengan kesenangannya. Ada orang yang nggak suka huru hara atau hura-hura, nggak suka mengadakan acara-acara. Nggak apa-apa. Barangkali kesenangannya disalurkan oleh dia dengan memperbanyak mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada orang yang kesenangannya dirayakan dengan bersolawat bersama-sama. Dengan bersolat bersama-sama, memanggil ulama, memanggil kiai, memberikan ceramah demi ceramah. Itu bentuk kesenangan dia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi ada orang yang gak suka sama acara-acara, gak suka sama acara perkumpulan manusia. Kalau bahasa anak petukangannya, Introvert. Introvert. Gak suka, gak apa-apa. Kita nggak boleh sesatin dia, kita juga jangan membenarkan diri. Barangkali ada di antara kita ketika merayakan ada salahnya juga, ada yang perlu dikoreksi juga. Dengarkan apa yang perlu didengarkan. Jangan pernah kita membenci orang lain atas perbedaan ekspresi kesenangan dia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dasarnya kenapa kita merayakan kelahiran Nabi. Firman Allah, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan keutamaan yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah berikan, maka dengan itu kita harus berbahagia atas kelahiran, termasuk kenikmatan yang paling tinggi adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia pada saat itu dalam kegelapan yang luar biasa, dalam kemunduran kemanusiaan yang luar biasa, dijelaskan di dalam fikih sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Dunia pada saat itu gelap, bukan gelap nggak ada cahaya, nggak ada lampu ya. Gelap itu gelap, masa depannya terlihat gelap. Karena apa? Karena manusia sudah keterlaluan mengikuti hawa nafsunya. Ada dua bangsa besar yang menguasai dunia pada saat itu, Persia dan Romawi. Dua-duanya memiliki ambisi yang luar biasa untuk berkuasa ke daerah-daerah. Bangsa Romawi melakukan penjajahan demi penjajahan ke daerah lain dan ke daerah lain, sehingga dia menghalalkan segala macam cara untuk menindas orang lain menjadi kekuasaannya. Bangsa Persia memiliki pemahaman yang aneh luar biasa. Ada bangsa Zoroaster, kalau yang kita sebut sebagai Majusi. Dia punya adat pernikahan antara sesama keluarga, bapak dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-laki. Supaya apa? Kata mereka untuk menjaga darah bangsawan. Ini dimatiin ketua DPR nih kayaknya. Canda. Imagine of. Canda. Astagfirullahaladzim. Yang itu dipotong ya, Bang. Ya, untuk apa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin menjaga darah kebangsawanan katanya. Ada satu bangsa yang mendewakan dewa-dewa mitologi. Ada dewa pertanian, dewa tumbuhan, dewa langit, dewa petir, Zeus tahu? Yang kerap kali diagung-agungkan oleh 88. Ada 88-nya tuh di belakang itu. Nauzubillahimin zalik. Judi online. Nauzubillahimin zalik. Oh. Ada bangsa sumber demi Allah. Ada bangsa yang paling polos, nggak dipengaruhi sama dua kekuasaan besar, atau setidaknya nggak terlalu dipengaruhi dari dua kekuasaan besar ini, karena bangsa ini cukup terpencil, berada di tengah-tengah padang pasir, akses dia untuk keluar nggak banyak. Namanya bangsa Arab, hidup di sekitaran sumur air Zam-Zam. Bangsa Arab pun pada saat itu kebenaran yang mereka yakini atas dasar akal dan hawa nafsu saja, makanya mereka disebut dengan bangsa jahiliyah. Bodoh sekali. Di antara kebodohannya adalah mengubur anak perempuan hidup-hidup. Kenapa? Karena mereka sangka itu benar. Kenapa? Karena kekuatan yang diakui di kalangan mereka adalah kekuatan peperangan. Sehingga kalau punya anak perempuan, ngapain punya anak perempuan ya? Gua kasih makan, gua gedein, nggak ada gunanya juga dia kalau gede. Nauzubillah min zalik.
ya nggak ada gunanya juga kalau dia gede. Akhirnya beberapa di antara mereka mengubur anaknya hidup-hidup. Ada yang dibesarkan, betul-betul dibesarkan, dirawat, dibesarkan, tidak dipandang kecuali hanya fungsi biologisnya saja. Na'udzubillahimin. Sehingga beberapa perempuan pada saat itu kalau tidak lagi berfungsi secara biologis atau lagi menstruasi datang bulan, mereka nggak boleh tinggal di rumah, tinggal di kandang sama hewan ternak. Na'udzubillahimin. Itu jahil, ya, bodoh. Bodohnya tuh merata. Banyak sekali orang yang seperti itu karena tidak ada aturan yang tepat. Bahkan bangsa Arab pada saat itu dikuasai oleh peperangan demi peperangan atas kegengsian yang atau pride dari kesukuan mereka yang luar biasa. Bahkan bisa jadi ketika satu suku latihan memanah, kemudian nggak sengaja kena kendi suku lain, mereka bisa berperang tahunan lamanya. Oh, itu namanya bangsa jahiliyah. Tapi begitu lahir sosok yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sosok yang Allah utus menjadi kasih cinta bagi seluruh alam. Lahirlah sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik, dibesarkan, dijaga langsung oleh penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dibesarkan, dididik, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam. Sebelum beliau diutus, beliau adalah orang yang paling dicintai sama bangsa Arab pada saat itu. Beliau sudah dijuluki Al-Amin bahkan sebelum menjadi nabi karena amanahnya luar biasa. Amanah yang beliau emban luar biasa. Orang kalau mau nitip barang, nitipnya sama Nabi. Orang kalau mau nitip perdagangan, nitipnya sama Nabi, perdagangannya pasti laku. Orang kalau mau nitip rumah, mau ditinggalin, nitipnya sama Nabi, rumahnya pasti aman. Beliau dijuluki Al-Amin. Beliau juga dijuluki As-Siddiq, Siddiq. Orang yang jujur luar biasa. Gak pernah dari lisannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diutus dan beliau mengikrarkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk membenahi akhlak manusia. Sehingga atas misinya itu baginda Nabi berhasil merubah dunia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman kehilangan kemanusiaan menuju zaman yang kemanusiaan luar biasa, dari zaman yang tadinya saling berperang menuju zaman yang damai luar biasa, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu karena baginda Nabi membawa ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah ilmu yang dibawa Nabi, yaitu Al-Qur'anul Karim, Alkitab la raiba fi. Enggak ada keraguan di dalamnya. Ragu aja enggak ada, apalagi salah. Al-Qur'anul Karim membawa ilmu yang menjadi cahaya bagi seluruh alam, dicontohkan langsung, dipraktekkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan dalam sunnah-sunnah yang diamalkan oleh beliau atas ajaran Al-Qur'anul Karim. Dari bangun tidur sampai tidur lagi bisa dicontoh sama kita semua. Dari bangun tidur sampai tiap kata yang beliau ucapkan adalah ajaran bagi kita semua. Tiap perilaku yang bahkan diamnya, ketika Nabi mendiamkan sesuatu itu jadi pelajaran untuk kita semua. Ketika Nabi mendiamkan para sahabat yang bermain, bercanda di masjid, jadi hukum bahwa boleh kita melakukan permainan di masjid asal tidak mengganggu orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita membiarkan anak kita bermain di masjid asal tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Apapun yang menjadi contoh yang dilakukan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW menjadi tauladan bagi umatnya. Maka pantaslah kita berbangga dan berbahagia atas kelahiran sosok yang mulia itu. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apalagi yang harus kita bahagiakan? Kita berbahagia digolongkan sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan Nabi Musa itu pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaannya umat baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika melakukan kebaikan
dilipat gandakan 10. Ketika mau berbuat kejahatan, kemudian dia nggak jadi melakukan kejahatan tersebut, diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak jadi dicatat sebagai keburukan. Ketika dia udah niat berbuat baik, niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ketika dia melakukan kebaikan dan dicontoh sama orang lain, orang yang mencontoh itu memberikan pahala kepada orang yang memberikan contoh kebaikan tersebut. Banyak sekali umatnya, keutamaan dari umat baginda Muhammad SAW. Di antaranya lagi punya spesial satu malam yang bernilai sebagai 1000 bulan di bulan Ramadan. Apa malam tersebut? Lailatul Qadar. Kemudian apalagi keutamaan umat baginda Muhammad SAW? Masuk surga duluan sebelum umat-umat lain. Yang masuk surga duluan umatnya baginda Muhammad SAW. Lihat keutamaan-keutamaan yang didapatkan oleh umatnya baginda Muhammad SAW. Nabi Musa pengen doa sama Allah buat jadi umatnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak, tugasnya Nabi Musa adalah menjadi nabi bagi Bani Israel. Nah kita nggak minta, nggak doa, tiba-tiba lahir jadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Umat yang Allah nyatakan sebagai umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di dalam surat Ali Imran. Dari Nabi Adam diciptakan sampai nanti bumi diluluhlantakan, umat terbaik adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surat Ali Imran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai nanti bumi diluluhlantakan, umat terbaik adalah umatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang menyatakan, yang mengklaim bukan manusia, bukan orang, bahkan bukan nabi. Yang mengklaim ini adalah Allah Subhanahu wa taala langsung, pencipta alam semesta yang menciptakan kita, mengklaim bahwa umatnya baginda Muhammad SAW adalah umat terbaik yang pernah Allah ciptakan. Kenapa? Karena kita melakukan 3 hal. Pengen diakuin jadi umat nabi? Nggak ada yang pengen ya? Pengen diakuin jadi umat nabi? Oh nanya. Oh, pengen dikumpulin sama Nabi? Pengen. Insyaallah. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Yang jauh pengen insyaallah dikumpulin sama Nabi. 3 syarat menjadi umat baginda Muhammad SAW. 3 ini adalah kriteria umatnya baginda Muhammad SAW di ayat yang sama. Di ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di kalangan umat manusia. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian saling mengingatkan kepada kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mencegah daripada kemungkaran. Yang ketiga, wa tu'minuna billah. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian beramar ma'ruf nahi munkarnya bukan atas dasar kesombongan, bukan atas dasar pengen diakuin, bukan atas dasar pengen merasa hebat, bukan atas dasar apapun, tapi kalian beramar ma'ruf nahi munkar atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf ini bisa dilakukan dalam segala bidang. Nahi munkar juga bisa dilakukan dalam segala bidang. Stand up komedian, artis, influencer, apapun. Kita bisa amar ma'ruf nahi munkar barangkali dengan follower yang kita punya. Bahkan pegawai bisa nggak amar ma'ruf nahi munkar? Bisa. Pegawai, karyawan swasta atau karyawan PNS bisa amar ma'ruf nahi munkar. Dengan apa? Dengan amanah dia dalam pekerjaannya. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang ngajak dia curang, dia tolak. Itu nahi munkar. Kalau ada orang ngajak dia fraud, orang ngajak dia korupsi dan lain sebagainya, dia tolak, itu nahi munkar dia. Dia begitu naik jabatan, dia punya kekuasaan terhadap karyawannya. Karyawan yang sholat duha dia kasih reward misalnya. Karyawan yang puasa Senin Kamis dia kasih reward misalnya. Kayak Bro Zamzam nih SKK, karyawan yang birrul walidain katanya dikasih reward sama Bang Zamzam. Luar biasa, Masya Allah. Karyawan yang sholat 5 waktu di masjid dia absen sama beliau.
Oh, bisa ditiru nih buat teman-teman yang punya usaha. Yang sholat 5 waktu di masjid dia absen. Yang berada di kantor maupun yang lagi ada di rumah dia absen sama dia. Yang sholat 5 waktunya paling banyak atau paling banyak absennya, ya paling banyak. Lebihin sampai 7 nanti. Iya, iya. Lagi dia absen nih sholat dia. Enggak, ya. Bisanya 4 kali. Bukan 4 rakaat ya. Paling nggak ada Bolongnya. bolongnya. Iya. Paling nggak ada bolongnya, apalagi dia berjamaah di masjid dikasih reward. Oh, itu amar ma'ruf nahi munkar yang terbaik. Apapun abang-abang, bahkan pengangguran Bib, bahkan pengangguran bisa amar ma'ruf nahi munkar dengan waktu kosong dia. Apa kek bisa dilakukan? Bikin konten kek, bantuin orang kek, bantuin janda kek, bantuin anak yatim kek. Apapun dia bisa lakukan selama dia amar ma'ruf nahi munkar. Ini 3 kriteria umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bare minimum, ya, bare minimum menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Naik tingkat derajatnya lagi kalau mau jadi umatnya Nabi yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran lagi ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau benar kamu cinta sama Allah maka ikutilah aku. Ini naik derajatnya lagi. Orang atau umatnya yang dicintai sama Allah. Kalau kalian cinta sama Allah, pengen dapat cintanya Allah, maka kuncinya adalah berittiba, ngikutin sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi. Yang lebih dicintai lagi sama Allah Subhanahu wa taala adalah selain dia ngikutin sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW atau berittiba. Bahkan berittiba bukan hanya mendapatkan cintanya Allah, dosanya diampunin sama Allah Subhanahu wa taala, aibnya ditutupin sama Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya ditutup sama Allah, kebaikannya diungkit-ungkit sama Allah Subhanahu wa taala. Kesalahannya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya walaupun kecil diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat cerita yang terkenal luar biasa bagaimana seorang pelacur masuk surga ketika memberikan apa? Memberikan minum kepada seekor anjing. Tapi cerita yang tidak lengkap adalah beliau setelah memberikan minum, beliau sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diungkit-ungkit sama Allah, yang diceritakan dari generasi ke generasi adalah apa? Amal ibadah dia yang sedikit. Ngasih minum ke seekor anjing, apalagi ngasih kopi ke anak pengajian. Tepuk tangan sekali lagi buat Ulik. Masuk lagi. Udah 5 ya. SKK belum ya? Serius ya? Ulik. Bang, umroh bang ya. Alhamdulillah. Ulik. Istri ikut. Semuanya 1, 2, 3. Ulik. Umroh semua. Amin. Semoga segera umroh semuanya ya. Amin. Ada derajat lebih tinggi lagi. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena memang Allah pantas dicintai atas apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Kita dikasih nikmat dari kita lahir sampai kita meninggal, sampai kita sebesar ini. Nikmatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Makanannya dari Allah Subhanahu wa taala. Minumannya, tidurnya dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya waktu bahkan tapi enggak mampu tidur, harus minum obat dan lain sebagainya. Ketenangannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja pekerjaannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang perdagangannya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wahibbuni lihubbillah. Dan cintailah baginda Nabi atas dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Dan cintailah keluargaku karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi cinta ini berantai. Dari kita cinta kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW,
itu adalah bukti cinta kita sama Nabi, dan itu bukti cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak meminta balasan apapun darimu kecuali al-mawaddah atau rasa cinta fil qurba, kepada kerabat. Ada alif lam di situ. Berarti ada kerabat yang dimaksud. Siapa kerabat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kerabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada ahlu bait, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana wujudinnya? Dengan kita mengikuti akhlaknya, mempelajari kisahnya, mencontoh perilakunya, dan mencintai para keturunan ahlu baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini naik lagi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih naik lagi derajatnya, ditinggiin lagi sama Allah Subhanahu wa taala, adalah yang memegang teguh Al-Qur'anul Karim. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW diutus adalah karena beliau merupakan pembawa ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran itu dibukukan dalam bentuk Al-Qur'anul Karim. Tadi kita sama-sama baca, "Dzalikal kitabul la raib." Itu Alkitab, enggak ada keraguan di dalamnya, apalagi salah. Alkitab yang menjadi syifa buat kita. Apa itu syifa? Syifa adalah obat? Bukan. Syifa bukan obat. Syifa adalah penyembuh. Kenapa beda obat sama penyembuh? Obat ada efek samping, tapi syifa menyembuhkan tanpa efek samping. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an menjadi syifa, penyembuh, wa rahmah, dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lil mu'minin, bagi hamba yang beriman percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diobati? Yang diobati terutama adalah penyakit hati. Nah, bagi yang hatinya sering suzon sama orang, sering dengki sama orang, sering iri sama orang, sering bangga-bangga diri di hadapan orang, banyak-banyakin baca Al-Quran, insya Allah Allah sembuhin penyakit hatinya. Dan kalau hatinya udah sehat, maka solahasa irul jasadi, maka seluruh jasad akan ikut disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nih kunci daripada kesehatan tubuh. Nah, kerap kali kita jumpai ada ulama ngebacain kayak dibuka aqua terus awawawawawa dikasih sama orang, ya. Nah, coba dibacain set dikasih sama orang. Ini sebenarnya yang dibacakan apa sih? Yang dibacakan tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Teman-teman bisa nggak? Bisa. Seorang ibu kasih aja, doain airnya, baca ayat tadi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'min. Bacakan kepada air, kasih anaknya. Doa ibu ke anak enggak tertolak. Doa ibu ke anak langsung luncur, ya. Enggak ada halangan. Bacain air terus kasih, ya. Menjadi syifa, penyembuh bagi segala macam penyakit, terutama penyakit hati. Dan kalau hati udah sembuh, udah sehat, seluruh badan ikut disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamaan berdekatan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi furqan. Bang Furqan ada? Al-Qur'an menjadi furqan. Apa itu furqan? Furqan adalah pembeda. Furqan adalah pembeda. Nama lain daripada Al-Qur'anul Karim. Membedakan apa? Membedakan yang baik dan benar. Yang mana yang harus diduluin, yang mana yang harus ditinggalin. Itu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita mau beristikharah, kita bisa istikharahnya pakai Al-Qur'an. Minta kemantapan hati, kita bisa minta kemantapan hati pakai Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita sholat, sunnah istikharah, baca dulu Al-Quran yang banyak-banyak, udah tenang hati kita sholat istikharah. Setelah sholat istikharah dikasih pilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran menjadi Al-Furqan. Sebenarnya ayat-ayat hukumnya sudah cukup membuktikan bahwa Al-Quran adalah Al-Furqan buat kita. Ayat-ayat hukumnya menjelaskan kepada kita yang mana yang boleh dilakukan dan yang mana yang tidak boleh dilakukan. Tapi lebih dari itu, bahkan Al-Quran bisa kita jadikan sebagai tuntunan pilihan-pilihan kita yang kita bingungin dengan
mengambil keberkahannya membaca Al-Quranul Karim sebelum sholat istikharah. Apa nama lain daripada Al-Quran lagi yang merupakan keutamaan kalau kita berdekatan dengan Al-Quran? Al-Quran punya nama lain Ar-Ruh. Nama lain apa? Ar-Ruh. Ruh. Bagaimana itu? Atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Begitulah kami wahyukan kepada kamu ruh dari sisi kami. Ruh. Al-Quran jadi ruh, makanan buat ruh kita. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, ruhnya akan lapar, bahkan cenderung mati. Na'udzubillah min dzalik. Ruhnya akan lemah. Kadang ada orang yang badannya kuat, ruhnya lemah. Tapi kadang ada orang yang badannya lemah, ruhnya kuat luar biasa. Bagaimana itu? Ketika orang berdekatan dengan Al-Quran, dia akan dikuatkan ruhnya. Apa bukti ruhnya kuat? Dia nggak gampang goyah. Dia nggak gampang digoda sama orang lain. Dia nggak impulsif kalau melakukan atau memilih sesuatu. Dia nggak gampang digertak atas dasar kebenaran yang dia yakini. Itu orang yang ruhnya kuat. Sebaliknya, orang kadang ada yang badannya kuat, ruhnya lemah. Gampang digertak, gampang digoda, gampang diancam dan lain sebagainya. Oh, kalau saya boleh cerita, ada satu orang. Cerita ini udah saya sampaikan di GJLS Ramadan. Teman-teman bisa tonton kembali. Orang ini adalah namanya Syekh Ahmad Yasin. Siapa? Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ini duduk di atas kursi roda, teman-teman. Nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Syekh Ahmad Yasin ini penglihatannya nggak 100%, redup matanya. Syekh Ahmad Yasin ini punya penyakit dalam banyak, luar biasa. Syekh Ahmad Yasin ini bahkan pendengarannya tidak bisa mendengar dengan sempurna. Tapi beliau adalah orang yang paling ditakuti oleh Zionis Israel. Syekh Ahmad Yasin. Paling ditakuti luar biasa sama Zionis Israel. Meninggalnya gimana Syekh Ahmad Yasin? Syekh Ahmad Yasin meninggal di rudal dari atas helikopter Apache. Yang main Free Fire tahu tuh, PUBG itu ya. Dari atas helikopter Apache, di rudal. Helikopter yang paling canggih pada saat itu yang dimiliki oleh Zionis Israel, di rudal. Padahal duduk di atas kursi roda, didorong aja jatuh, ibaratnya begitu. Tapi Zionis Israel nggak berani berhadapan langsung dengan Syekh Ahmad Yasin. Beliau adalah panglima perang yang paling ditakuti oleh Zionis Israel. Dengan keadaan fisik yang lemah luar biasa. Di malam meninggalnya Syekh Ahmad Yasin, Syekh Ahmad Yasin mau keluar untuk sholat Isya. Anaknya bilang, "Bah, Abah jangan keluar, Bah." Kenapa? Itu lihat helikopter dari tadi keliling di atas rumah. Apakah kamu mau menghalangiku, kata Syekh Ahmad Yasin, untuk memenuhi panggilan Allah karena aku takut sama musuh Allah? Kalimat itu diucapkan oleh seseorang yang berada di atas kursi roda. Tahu ada yang mengancam. Dia berkata, apakah kamu menghalangiku untuk memenuhi panggilan Allah karena aku takut sama musuh Allah? Enggak, sekali lagi enggak. Aku berangkat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Benar, Syekh Ahmad Yasin keluar ke masjid, itu helikopter belum berani nembakin Syekh Ahmad Yasin. Masuk dia, sholat Isya, iktikaf sampai subuh, sahur. Habis sahur sholat subuh, habis sholat subuh iktikaf lagi, sholat sunnah isyraq, kemudian Syekh Ahmad Yasin keluar, helikopter Apache yang udah keliling semalaman mengumpulkan keberaniannya, menembakkan rudal di tubuh yang lemah itu. Syekh Ahmad Yasin syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang pengen tahu kenapa beliau bisa begitu kuat mentalnya sampai-sampai bisa mengumpulkan pasukan militer yang paling ditakuti oleh Zionis Israel. Orang mau tahu apa rahasia kekuatan dari Syekh Ahmad Yasin. Ternyata anaknya bersaksi bahwa Syekh Ahmad Yasin gak pernah kurang dalam sehari baca Quran dari 4 juz. Teman-teman, for your information, 1 juz itu cuma setengah jam. Kalau bisa lancar baca Quran. Kalau terbata-bata mungkin 40 menit. Berarti 4 juz bukan hal yang mustahil. Berapa jam? Berapa jam kira-kira? 2 jam. Main Instagram 2 jam sehari cukup gak? Kurang. Scroll TikTok 2 jam sehari
Kadang-kadang ada orang yang kurang, ntar nonton video Bang Podos, ntar nonton stand up Bang Hibzi, ntar nonton podcast GJLS, ntar nonton stand upnya Bang Rio Dumatubun ya. Semua dia tonton. 2 jam gak cukup. Tapi kok kalau untuk Al-Quran kita kok kayak berat ya. 1 halaman aja kayak berat loh. 2 halaman aja kayak berat loh. Jangan-jangan itu tanda bahwa ruh kita udah mati. Na'udzubillahimin. Syekh Ahmad Yasin nggak kurang dari 4 juz. Dia punya program 1 rumah 1 penghafal Al-Quran. Sehingga nggak ada 1 rumah pun di Gaza yang nggak ada penghafal Al-Qurannya. Dan itu yang membuat warga Gaza bisa mampu bertahan hingga sekarang meskipun berhadapan dengan persenjataan yang paling canggih sekalipun yang dimiliki oleh Zionis Israel. Al-Quranul Karim akan menguatkan roh kita karena Al-Quranul Karim memiliki nama Ar-Ruh. Tapi sebaliknya, orang yang jauh dari Al-Quran, ruhnya bisa mati, bisa melemah. Orang yang jauh dari Al-Quran akan hidup dalam kebingungan. Bahasa anak petukangannya impulsif. Hidup dalam kebingungan. Kata Allah, "Wa may ya'shu an dzikrur rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka dia akan berada dalam pimpinannya setan atau menjadi orang yang dipimpin oleh setan. Nuqayyid lahu syaitana. Setan menjadi qaid. Bang, qaid artinya apa bang? Anak pesantren. Pemimpin. Nuqayyid lahu syaitana. Dirinya dipimpin oleh setan. Nauzubillahimin. Fahuwa lahu qarin. Dan setan jadi qarin bagi orang tersebut. Apa arti qarin? Bestie. Setan jadi bestie sama orang tersebut. Karena apa? Karena dia jauh daripada Al-Quranul Karim. Maka teman-teman, sebagai umatnya baginda Muhammad SAW, bentuk rasa syukur yang jauh lebih besar daripada perayaan-perayaan maulid yang bisa kita lakukan. Gak apa-apa, misalnya kita gak betah ikut maulid, ikut perayaan maulid, gak apa-apa. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Karena itu bentuk rasa syukur yang tertinggi yang bisa kita ucapkan, yang bisa kita ekspresikan ketika kita bersyukur menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan bang. Udah mau maghrib nih kayaknya. Ya silakan yang mau. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi penyampaian dari Habib Isa. Ini kita mungkin buka sesi tanya jawab ya. Silakan kalau misalnya ada yang mau nanya, nanti insya Allah dijawab sama Habib ya. Silakan, ada yang mau tanya? Kak Nabila mau tanya sesuatu mungkin? Oh belum, oke, siap. Nanya? Oke, siap. Siapa namanya tadi? Muaz. Nih kita kasih mic ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susah dong. Susah dong Muaz. Enggak susah, Bib. Saya kasih baju nih kalau nggak susah. Masa takut di pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Mu'asrain Abdurrahman. Seperti tadi dikira Bang Hibzi, anak pesantren bener. Saya mau nanya ini Bib, ihwal metode dakwah sih. Kan saya lihat ya Habib ini bisa guide influencer gitu loh. Atau mungkin orang-orang yang rasanya agak jauh gitu. Emang influencer jauh pasti. Agak jauh Bib. Betul, kalau itu betul. Influencer. Nah kan lu. Ayo. Dimatiin. Dimatiin sama DPR kan tadi. Dimatiin sama Bang Fiji. Langsung dibilang influencer jauh. Ya kira-kira apa gitu. Karena saya pengen nyoba kayak mungkin dakwah di rumah gitu, kayak lihat orang yang ngaji aja nggak ada gitu. Gimana mau ngamalin ilmu gitu kan. Ya gitu sih. Itu aja Bib. Atau mungkin saya atau kayak Bang Hibzi atau influencer lain bisa jawab apa yang kira-kira menarik gitu kan dari dakwah-dakwah ketimbang dakwah-dakwah lain. Terus satu lagi boleh Bib? Mungkin masih nyambung Bib, masih nyambung. Tadi kan nyinggung masalah perbedaan Bib sama Salafi tadi lah.
istilahnya. Yang maulid sama yang nggak maulid lah istilahnya. Nah itu kan saya suka ngeliat konten Habib juga masalah perbedaan itu. Kira-kira nyikapinnya gimana gitu. Karena saya rasa ketimbang perbedaan itu masalah orang-orang yang nggak sholat dan sebagainya itu lebih urgent gitu Bib. Jadi untuk menyikapi itu gimana, itu aja sih Bib, terima kasih. Silakan Bang Fiji. Baru nyampe. Iya memang. Untuk Bang Fiji jawab. Ini. Apa pertanyaannya? Enggak, ini salah satu hadiahnya ya, Bib. Betul. Ini mau dibuat hadiah. Kalau ini kita Gimana? nanya, kuis aja kuis. Ukuran apa Bang? M. M bisa? Bisa. Oh yes, ini oversize. Ini enggak dikasih, Bib. Selamat. Masya Ini Allah. enggak dikasih, Bib. Pertanyaan pertama, mungkin saya ringkas pertanyaannya. Mohon dikoreksi kalau salah. Gimana caranya mengamalkan ilmu kalau kita belum punya murid misalnya? Ya, ilmu itu digamalkan dengan berbagai macam cara. Tapi keutamaan hal yang paling harus dilakukan untuk mengamalkan ilmu adalah mempraktikannya pertama. Ketika kita mempraktikkan ilmu kita, mau nggak mau itu jadi dakwah buat orang lain. Kita tahu ilmu keutamaan sholat jamaah di masjid. Kita tahu 1000 kalimat kita ucapin ke orang gak akan berpengaruh kalau kita gak mencontohkan. Maka sebelum kita menyampaikan dakwah kita kepada orang lain, kita contohin dulu. Supaya apa? Supaya kalimat yang kita ucapkan ada ruhnya, ada energinya. Kalau kita berbusa ngajarin orang, tapi kita gak nyontohin, kosong Bang. Nggak ada nilainya. Barangkali benar, barangkali boleh apa nggak boleh, nggak apa-apa. Menyampaikan kebaikan yang belum kita amalkan boleh, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi energinya lemah, nggak bisa diterima oleh banyak orang. Itulah yang membuat baginda Nabi menjadi orang paling berpengaruh di seluruh alam. Kata H. yang nulis kenapa Nabi menjadi orang paling berpengaruh di seluruh alam. Kata beliau, Nabi walk the talk. Benar nggak? Walk the talk namanya. Walk the talk. Menjalankan apa yang beliau ucapkan atau mempraktekkan apa yang beliau ajarkan. Tapi nggak mesti juga abangnya ngajarin kematian, abang mati dulu, nggak mesti juga. Akan tetapi kalau abang mengajarkan orang lain, setidaknya kalau abang mengamalkannya itu berasal dari hati abang, bukan berasal dari kerongkongan dan otak abang semata. Itu berasal dari kepengenan abang ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, keberhasilan dakwah tidak diukur berdasarkan banyaknya umat, berdasarkan centang biru orang yang ngikutin kita, berdasarkan bahkan centang biru kita sendiri. Enggak. Nabi Nuh gak centang biru. Nabi Nuh dakwah. Belum ada ya. Ibaratnya Nabi Nuh gak centang biru. Dakwah ratusan tahun nggak ada. Falam yajiduhum duai illa firara. Mereka nggak mendapati dakwahku kecuali mereka kabur daripada ajakanku untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang diajari Nabi Nuh adalah kebaikan. Tapi apakah Nabi Nuh nggak berhasil? Enggak. Nabi Nuh berhasil, tetap Nabi Nuh dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pola pikir dakwah kita bukan kita banyak-banyakan umat, tapi apa yang kita ajarkan adalah kebenaran. Ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti kalau Allah izinkan abang punya murid, abang gak sedih murid abang kabur ke orang lain. Murid abang belajar sama orang nggak sedih. Kenapa? Karena abang yakin orang itu abang ajak buat datang ke Allah, bukan datang ke abang. Orang itu abang ajak buat cinta sama Allah, bukan cinta sama kita. Bahkan cinta sama kelompok kita, enggak. Suatu saat dia punya guru baru, pemahaman yang baru, enggak apa-apa. Yang penting dia masih hamba Allah, nabinya masih Nabi Muhammad SAW, kitabnya masih Al-Quranul Karim, kita masih bisa ngingetin dia, enggak usah bersedih. Keberhasilan dakwah tidak diukur berdasarkan banyaknya follower, banyaknya insight. Berdasarkan engagement, enggak. Engagement. Enggak diukur dari itu, tapi kebenaran kita dan ketulusan hati kita. Wallahu a'lam bishawab.
Gimana Ji? Mantap Bib, mantap. Mantap. Udah ya, copot siapa yang suruh make. Nah, ini dapat hadiah nih dari Bang Piji. Helm JPX X Isal Captain. Kalau mau beli buat donasi, emang iya? Kayaknya belum ada perjanjian sama Papi. Buat donasi hidup saya. Enggak. Buat donasi Palestina. Nah, insya Allah. Silakan pertanyaan berikutnya. Habib aja yang nanya kalau helm. Iya, ini masih ada yang mau nanya. Yang nanya dapat ini. Silakan. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Kakak mau nanya, Kak? Mau? Siapa? Oh, Kak, istriku, sini. Ya sini. Enggak, dia nunjuk sebelah. Kok nggak kenalin? Sini istriku. Biar masuk kamera. Salah sip. Bismillahirrahmanirrahim. Yang buat tadi ngomongin istidroj, Bib. Kemarin tuh ada teman aku yang nanya, kok gue kalau rajin sholat tuh rezeki gue tuh nggak ada ya, giliran gue giliran gue nggak sholat tuh rezeki gue datang mulu. Nah itu nanyanya tuh ke aku nggak tahu jawabnya apa. Aku bingung jawabnya apa gitu. Cuma dia selalu ngomong kayak gitu, hampir selalu setiap ketemu gitu ngeliat aku sholat, terus kok rezeki gue kalau rajin ibadah nggak cuma sholat gitu, tapi ngaji dan lain-lainnya tuh kayak nggak ada gitu rezekinya gitu tiba-tiba. Nah aku tuh bingung jawabnya kayak gimana gitu. Nah itu saya yang nanya ke istri saya, Bib. Itu kayaknya mewakili. Enggak, Bib. Itu kayaknya mewakili Siapa banyak emang ya. yang nanya? Jangan nyebut nama ya. Oke. Enggak beri spoiler. Jadi jadi suaminya dianggap teman. Tadi kan bilang teman. Kenapa? Itu suaminya enggak teman doang apa? Aneh banget. Banyak yang nanya gitu. Banyak yang mirip banget pertanyaan tapi lebih nanya masa gini Bib. Waktu nggak beriman beruang, tapi pas beruang nggak beriman, tuh gimana bagusnya gitu Bib? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kayak ketua DPR punya saham di sini, dimatiin dulu. Dimatiin mulu mic-nya. Oh iya. XL lu dapat enggak? Oh. Jilbab. Oh enggak usah yang. Buat yang lain nanti Bib katanya. Nah, oke, teman-teman, kerap kali kita menyalahkan taubatnya, menyalahkan sholatnya. Padahal kadang ketika kita meninggalkan kemaksiatan kita, yakin sekali bahwa dari kenikmatan dari kemaksiatan tersebut akan digantikan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tadinya kita punya kebiasaan nyari di sektor yang haram. Ketika kita tinggalkan sektor haram itu, kemudian kita nggak becus kerjanya di sektor halal, kita nyalahin sholatnya. Bukan nyalahin kualitas pekerjaan kita, bukan nyalahin kinerja kita, atau mengkoreksi, lebih tepatnya bukan nyalahin, mengkoreksi, mengevaluasi usaha kita dalam mencari rezeki. Yang kita salahkan adalah pertaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Berarti apa? Dipertanyakan ketulusan dia dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita taubat dan kita dihapus kesalahannya sama Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan karena Allah sayang sama kita, perlahan-lahan kebiasaan buruk itu dilepas sama Allah. Yang tadinya suka dapat promo-promoan dari brand alkohol misalnya, perlahan-lahan brand alkoholnya mundur. Yang tadinya dapat duit dari dunia-dunia malam misalnya, pekerjaan dari dunia malam, perlahan-lahan orang yang menawarkan itu mundur. Karena kita tahu kita udah taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu disyukuri karena itu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah usaha, yakin banget kalau kita berusaha dan berdoa dengan ketulusan sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah bukain jalannya.
insya Allah Allah mudahin urusannya. Jangan merasa kita paling sedih, paling susah sendiri. Baginda Nabi, gak usah baginda Nabi, istrinya baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Khadijah, waktu menemani baginda Nabi Muhammad SAW, bangkrut. Sampai beliau meninggal, tau gak? Beliau meninggal dengan apa? Dengan kain yang melekat di tubuhnya. Itu pun 80 tambelan. Sayyidah Khadijah meninggal dengan satu kain yang melekat di tubuhnya dengan 80 tambelan. Untung belum ada SKK pada saat itu mungkin. Kalau ada SKK Garmen mungkin dikasih kain nama Bang Jam-Jam. Masuk lagi at least, mantap. Emang Masya Allah, industri. Ya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha jatuh miskin. Ketika itu ditanya sama Nabi Muhammad SAW, adakah engkau menyesal jadi istriku? Enggak, kata Sayyidah Khadijah. Emang dulu aku kaya, tapi emang kekayaan itu sudah aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Adakah engkau menyesal jadi istriku? Dulu engkau orang yang dimuliakan, sekarang kan engkau ikut dikucilkan bersamaku. Kata Sayyidah Khadijah, enggak. Kemuliaan itu, kehormatan itu, pujian manusia itu sudah aku infakkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Nabi, aku sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Tapi dakwahmu belum selesai. Aku udah tua, barangkali aku diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti aku dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tugasmu belum selesai, tapi kamu harus melewati sungai atau melewati danau. Kamu gak dapat perahu. Wahai Nabi, aku ridho untuk engkau menggali kuburku, ambil tulang berulangku, rakit ia menjadi perahu agar engkau bisa melewati sungai itu, agar engkau bisa mengenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar engkau bisa mengenalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu pengorbanan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Lihat orang yang lebih susah dari kita, ketika kita lagi diuji rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala, itu ajdaru alla tazdari ni'matallahi indak, kata Nabi. Itu membantu kita untuk tidak melupakan nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Sesusah-susahnya kita, alhamdulillah masih dikasih makan. Sesusah-susahnya kita, alhamdulillah seenggaknya sebulan sekali dikasih kopi gratis sama Ulik Coffee. Masuk lagi. Udah umrah nih harusnya. Aduh. Susah-susahnya kita masih dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali enggak sewow dulu waktu kita masih bergelimang kemaksiatan. Barangkali enggak semewah dulu, diantar kemana-mana naik Alphard, ke klub-klub malam disambut sama orang misalnya, kemana-mana ditanyain raidersnya apa Aviji misalnya. Contoh. Lontong sayur. Tapi sekarang nggak ada yang nanyain itu. Barangkali Allah sayang, Allah membersihkan kita dari kemaksiatan lama. Agar apa? Agar pertaubatan kita nggak percuma, agar pertaubatan kita nggak sia-sia, agar pertaubatan kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak kembali mengingat kenikmatan daripada kemaksiatan yang pernah kita lakukan atau yang disebut dengan istidraj. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Begitu ya yang sampein ke temennya itu. Kayaknya teman saya juga deh. Kayak kenal sih. Ya ntar dikirim aja videonya ya. Ada lagi yang mau tanya? Aldo mungkin? Aldo, Bang Rio? Aman. Atau abang yang lain? Oke, nah ini dia nih. Tat juga nih Beb, dia Beb, oke. Beger dong Gus. Cek. Ya Habib. Udah nggak usah pakai itu kalau nggak. Teriak. Cek. Ya teriak aja. Jerit. Kita kan sebagai anak muda Bib ya, merasakan bahwa ada circle teman-teman kita, tongkrongan kita yang Habib parah, astagfirullah.
Pakai mic lah biar circle-nya lebih. Cek. Jadi kan teman kita itu kan kita tahu ya, ini orang gampang didakwahin, ini orang nggak bisa didakwahin. Nah, kita mungkin sama teman-teman kita yang nggak bisa diomongin, kita mungkin dakwah bilhal. Kita kalau misalkan udah denger azan sholat, kalau misal ada kajian kita hadir. Nah, karena kita nggak bisa ngingetin secara mulut, apakah kita termasuk orang yang tidak mengingatkan orang lain atau bagaimana? Dan saya juga pernah dengar hadis, Bib, bahwa orang kelak di yaumil kiamah akan dikumpulkan oleh orang yang dicintainya. Nah, sedangkan kita kan juga care sama teman kita yang nggak sholat ataupun yang masih mabok kan. Nah, apakah kelak kita dikumpulkan bersama mereka dan mereka menuntut kita? Apakah mereka menuntut kita? Mereka bilang, kamu waktu dulu di dunia tidak mengajak saya sholat, kamu tidak mengingatkan. Sedangkan kita tahu kalau dia diajakin pasti ogah, dikasih tahu pasti batu palanya. Karena itu kita nggak dakwahin secara langsung, tapi bilhal doang, kayak azan sholat gitu-gitu doang, Bib. Nah, jadi bagaimana, Bib? Apakah kita termasuk orang yang tidak mengamalkan ilmu atau orang yang tidak mengajak orang kepada kebaikan? Terima kasih, Bib. Masya Allah tuh. Ya, teman. Imul Hakim, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan dari perbuatan lebih fasih daripada lisan dari perkataan. Maka ketika kita bisa mencontohkan, itu jauh lebih utama daripada hanya sekadar kata-kata yang kita ungkapkan. Ketika kita bisa menyampaikan akhlak yang baik, itu dakwah yang lebih berdampak lagi kepada orang tersebut dibandingkan ajaran-ajaran yang kita berikan. Barangkali orang belum bisa menerima perkataan kita, tapi dia bisa melihat perilaku kita. Yakin bahwa suatu saat batu yang keras itu akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, kita nggak bisa memaksa hidayah datang kepada orang. Karena itu bukan tolak ukur keberhasilan kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayyasha. Kamu nggak bisa ngasih hidayah kepada orang, siapapun orang yang kamu cintai, nggak bisa. Tapi Allah yang ngasih hidayah kepada siapa yang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kamu nggak bisa menyampaikan dakwah secara lisan, ditolak. Dakwah secara hal nggak dilihat misalnya, terus dilakukan, lama-lama insya Allah batu itu akan melembut dan melembut. Minimal dakwah secara doa. Angkat tangannya doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doa adalah cara mencintai paling rahasia. Asik. Potong. Hah? Kalau masih keras juga kan makanya diciptakan tangan ya, Bib. Bah. Bib, buat berdoa. Oh, buat berdoa. Ya, sorry. Kepancing nih. Anjay. Sorry. Habis kan doa nggak harus pakai tangan kan. Ya, doakan. Insya Allah yang lembutkan hatinya. Tapi abang juga harus positive thinking. Kenapa harus abang yang ikut sama dia di hari kiamat? Kenapa Allah yang maha rahmat itu nggak membuat dia jadi ikut sama abang karena kesolehan yang abang lakukan? Insya Allah dengan kesolehan abang, yang nanya mana tadi hilang? Itu. Oh itu. Ketutupan peci mukanya. Sorry. Kesolehan abang, keistiqomahan abang,
keutamaan yang abang lakukan membuat abang diizinkan sama Allah untuk memberikan syafaat kepada teman-teman abang yang belum melakukan amal soleh. Cara berikutnya, selain berkata udah dicoba, hal atau perilaku udah dicontohkan, doa udah diaturkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini alternatif paling akhir banget, ya. Bukan, ya jangan putus hubungan. Oh. Duda. sorry. Enggak harus putus hubungan Ji. Semuanya tidak harus diputuskan. Minimal abang melakukan amal soleh dan amal solehnya abang niatkan pahalanya buat orang itu. Nah, abang sedekah bismillah, saya sedekah kopi misalnya, atau saya sedekah apapun ke orang yang membutuhkan, ya Allah hadiahkanlah pahala dari sedekah ini untuk orang itu ya Allah. Hadiahkanlah, jadikan wasilah, aku berwasilah dengan amal soleh ini agar engkau memberikan hidayah kepada orang yang hamba cintai Allah. Selama nafas dia masih berhembus, masih ada kemungkinan dia buat taubat balik kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Abang sholat duha, ya Allah dengan fadilah sholat duha ini berikan hidayah kepada orang yang hamba cintai. Yang kafir aja bisa menjadi Islam, apalagi yang belum soleh bisa balik insyaallah sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Silakan Kak Nabila menjawab. Kak Nabila ada yang mau ditanyain nggak? Tadi kayaknya mau nanya yang tentang pekerjaan juga nih Beb. Misalnya kita mendapatkan suatu pekerjaan yang kayaknya kita ragu nih Beb, dan kita ngerasa kayak ini kayaknya kurang baik buat diri kita. Nah apakah itu salah satu kita tuh kayak menolak rezeki Beb kalau misalnya kita menolak gitu? Atau emang sebenarnya pekerjaan yang datang itu bukan rezeki tapi malah ujian? Nah itu sih Beb, aku penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal tuh jelas kehalalannya, yang haram itu jelas keharamannya. Di antara dua itu adalah ada hal yang namanya syubhat. Bisa mungkin halal, tapi bisa juga mungkin haram. Bisa jadi dia boleh, tapi bisa jadi dia nggak boleh. Maka dilihat keurgensian kita dalam melakukan hal tersebut. Apakah ada nyawa yang terancam? Ataukah ada seseorang yang terancam? Ataukah ada seseorang yang dibahayakan daripada hal tersebut? Kalau terpaksa banget kita harus melakukannya dalam kesyubhatan, ada nyawa yang terancam, maka kita menyelamatkan nyawa lebih utama. Misalnya, ya. Bahkan jangan yang syubhat, yang haram pun kalau nyawa terancam, berada di tengah hutan, gak ada makanan apa lagi kecuali ada babi, boleh kita makan babi. Tapi setelah itu bertobat sama Allah Subhanahu wa taala sebatas pertahanan hidup saja, apalagi yang syubhat. Nah, begitu kita tahu hal tersebut syubhat, tapi karena takutnya kita sama Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalin. Takut kita terjerumus dalam keharaman, kita tinggalin. Nggak ada urgensi nih, nggak ada keterpaksaan nih, boleh kita tinggalin? Boleh kita tinggalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taraka li ajli a'taituhu fawqal mazid." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karenaku, maka aku akan gantikan sesuatu yang dia tinggalkan tersebut. Maaf ya, masuk angin. Sesuatu yang dia tinggalkan tersebut dengan kenikmatan yang jauh lebih indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu pekerjaan kita tinggalkan karena kita ragu ada keharaman di situ, maka Allah akan gantikan pekerjaan yang jauh lebih berkah, jauh lebih nikmat, jauh lebih tenang kita menjalaninya. Kalau kata Allah dalam surat Ad-Duha, sama-sama sering kita baca, tiap pertemuan kita baca, wala saufa yu'tika rabbuka tarda. Nikmat yang kita ridho nerimanya, nggak takut kita kerjaan yang kita enak ngejalaninnya, nggak takut kita tinggal kita jago-jago aja di pekerjaan tersebut, nggak takut kelihatan atau ketahuan sama orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Udah terjawab kan Nabila? Oke. Ada pertanyaan lagi Bang Fiji? Oh iya, mau tanya itu tadi sih. Berarti tinggalin aja Bib. Walaupun kalau misalkan tiba-tiba Arjun nih, kadang teman-teman musisi kan banyak tuh Bib. Kayak sponsornya alkohol, tapi dia udah nggak minum, udah ninggalin alkohol, tapi kayak posisinya kan
agak dilema tuh Bib. Satu sisi kalau dia tinggalin satu band yang kesian, tapi kalau dia ambil dia bentrok sama diri dia itu gimana tuh Bib? Ya tadi dilihat urgensinya, ada nyawa yang terancam apa enggak, ada kebahayaan yang ada atau enggak. Tapi kalau sudah jelas keharamannya, tadi kalau yang ditanya sama Nabila syubhat, kalau ini sudah jelas keharamannya seperti alkohol, maka lebih baik ditinggalkan. Oh Bib, kita di penjara nih kalau ditinggalkan. Bernegosiasilah bagaimana konsekuensi daripada kalau kita ninggalin tersebut. Oh denda, nah itu kalau sampai denda, tobat ada dendanya. Itulah fungsi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal, saling tolong menolonglah terhadap kebaikan dan ketakwaan. Bahkan jika ada baitul mal, uang sedekah yang dikumpulkan untuk membebaskan seseorang dari kemaksiatan, boleh dilakukan, gak apa-apa. Bebaskan dia dari kemaksiatan sebatas dia sudah bebas dari keterancaman dia misalnya masuk penjara, dipidanakan karena barangkali kontrak yang sudah terlanjur terikat. Nanti kalau dia dapat rezeki, dia wajib mengembalikannya kepada Baitul Mal sebagai pinjaman untuk dia. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Abang. Iya, silakan Bang. Masih boleh ini kita nanti paling dijawabnya habis Isya ya. Nggak boleh Bang. boleh Bang. Nih terakhir nih ya, bentar dijawab Habib. Insyaallah. Oh iya, nggak apa-apa lah yang nggak usah pakai. Dia dapat baju ya. Dapat baju sendiri, baju sendiri. Boleh. Bang Jam-Jam mah nggak usah minta. Itu mic-nya udah. Asih bang. Maju Bang, boleh Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Beb, kalau Kak Habib sering nanya kayaknya. Mau nanya ke Kak Nabila sama Kak Fiji nih ya kan. Karena mungkin banyak yang penasaran di sini ya, mewakili teman-teman yang ada di sini. Mungkin siapa yang nggak tahu Kak Fiji ya di dunia per skateboardan ataupun dunia malam ya, skateboard ya kan. Sama Kak Nabila mungkin siapa yang semua orang pasti tahu ya kan. Mau tanya dong Kak Fiji dan Kak Nabila, bagaimana sih cara menjaga keistiqomahannya yang memang udah mantep banget gitu untuk mengambil jalan yang emang jarang orang pilih lah, tapi insya Allah diridhoi Allah gitu. Itu yang pertama. Sama bagaimana mungkin kalau misalkan ada tanggapan teman-teman misalkan so suci gimana atau bagaimana gitu kan, biasanya ini kerjaan nih yang penting duit ya kan gitu. Nah nanti mungkin mewakili teman-teman di sini, mungkin di sini juga ada mungkin ya di belakang saya kakak-kakak di kiri dan di kanan ada yang memang belum mantep banget untuk berhijrah tapi masih ragu dengan lingkungannya, masih ragu dengan kerjaannya, masih ragu dengan kegiatannya atau aktivitasnya, tapi sebenarnya mereka pengen nih gitu bener-bener mantep untuk berhijrah atau mengambil yang emang Allah ridhoin gitu. Itu pertanyaannya, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Makasih. Oke, silakan. Kebetulan karena nggak bisa jawab jadi nggak dijawab ya kayak. Enggak sih, aduh. Nabila dulu nih ya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sih jujur masih belajar juga sih ya Kak Zamzam. Jadi kalau lagi azan ya sih? Belum ya. Jadi sebenarnya kan nggak dijawab. Bentar lah ya. Habis ajan ya? Ya boleh. Iya bisa aja. Dapat karung Beb. Ya pas. Bang Jam, maju depan sini Bang. Dapat helm. Helm mau? Nggak sini. Bib yang tadi belum dapat Bib baju Bib. Tapi harus dipakai Bang kayak tadi sini belum. Ayo kasih sekarang. Kan itu punya dia. Oh yang itu. Langsung dipakai dong. Saya pakai gerak. Cukup ya? Ini kalau nggak cukup bisa tukar kan? Bisa. Bismillah. Kenceng ya. Jadi kayak dicubit pipinya ya. Kayak gitu. Masalahnya tuh kayak pororo ya.
Terima kasih Bang Fiji. Semoga itu berkah. langsung dipakai tuh. Oh, Buat umroh. umroh pakai helm. Itu kan sorban. Terima kasih, Bib. Bang, salaman dulu Bang, biar sehat. Iya, lanjut lagi kan. Ada lagi. Buset, sempat diri sendiri. Sempat itu. Jam 9. Oh. Beda di kita ini. Beda. Udah. Oh iya, aman. Excel Word nih. Oh, double Excel. Enggak, habis yang ini aja. Nabila juga udah lupa mau jawab nih. Jawab di WA. Disimpan. Program aja ya. Bikin Bazid Daudit Namah Wassalatil Qaimati Sina Muhammadin Al-Wasilatu Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajat Al-Aliyat Ar-Rafi'a Basu Maqam Mahmudin Ladhi Wa'adda Innaka la tukhliful mi'ad. Dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mendoakan kenaikan derajat Nabi, yakni berdoa setelah azan, dia insyaallah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Tadi pertanyaannya apa, boleh diulang nggak? Panjang ya. Masih ingat. Lupa ya. Oh iya silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk gimana caranya biar bisa istiqomah, jujur sampai saat ini juga Nabila masih belajar ya Kak, masih berproses juga. Cuman satu sih, supaya bisa lebih istiqomah mungkin minta pertolongan Allah dulu yang pertama, dan dengan niat ya insya Allah, karena kalau misalnya kita mengembalikan lagi dengan melibatkan Allah, insya Allah pasti Allah akan memberikan kita tuh kemudahan untuk istiqomah. Dengan pertama sih kalau aku sendiri berbanyak belajar dari kajian, contoh kayak teman-teman hari ini juga datang tuh sama aja sebenarnya menambah keistiqomahan kita juga. Terus juga berbanyak berzikir, karena dengan kita berzikir juga itu sama dengan mengingat Allah. Terus tadi kakak bilang gimana caranya supaya kita merasa bahwa kalau misalnya ada orang yang lingkungan yang meninggalkan kita ya Kak, Ya gimana misalkan caranya? soalim. Iya, Gitu biar nggak takut gitu ya. Sebenarnya sih kita nggak perlu fokus pada penilaian orang ya. Karena kalau kata orang tua aku, pada saat aku ingin memutuskan berhijab waktu dulu, papa tuh selalu bilang kayak sama mama, kita nggak perlu memikirkan penilaian orang pada kita. Kita hanya perlu fokus pada penilaian Allah aja. Jadi kalau misalnya ada orang yang masih mungkin membuli kita atau misalnya meledek kita dengan kayak so suci banget sih dengan postingan-postingan sok ngingetin hal kebaikan, kalau menurut aku sih hidup itu singkat ya, jadi kalau emang kita masih bisa bermanfaat, kenapa enggak gitu. Jadi ya udah fokus aja sama penilaian Allah, dan jangan pernah takut untuk ditinggalkan oleh circle atau lingkungan kita, karena ketika kita ingin lebih baik pasti Allah akan kirimkan seseorang dan circle yang lebih baik juga nantinya, yang sayang sama kita karena Allah, yang mencintai kita karena Allah, dan juga semoga membuat kita semakin mencintai Allah, yang ketika kita melihatnya tuh hati kita tenang, hati kita sepertinya ingin juga lebih dekat sama Allah gitu kira-kira sih kalau Nabila. Mungkin Kak PJ mau nambahin? Ya, keren. Amin, doain ya semoga masih bisa terus istiqomah juga, amin. Ya. Semua fortune. udah bagus-bagus ya, tiba-tiba kayak jangan. Takutnya ada yang bawa Lex Tika, oi gitu lagi kan. Oh gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau Fiji sih Bang Zam tadi untuk istiqomah masih belajar terus. Cuman sempet memutuskan untuk kayak gue harus meninggalkan hidup gue yang dulu deh untuk berhijrah. Waktu awal-awal nyebur mungkin 3 bulan pertama kuat, abis itu hancur lagi karena masih ngerasa mencari validasi tentang hidup. Jadi begitu teman-teman ngomong
lu sekarang mendingan ya, lu sekarang alim ya. Oh keren juga ya, ada gitunya. Tiba-tiba gue kayak, oh iya ya, gue sekarang lebih better dibanding teman-teman gue yang dulu. Dan ternyata saat itu salah juga, bikin gue berbalik ke yang tadinya tujuannya ke Allah malah ke diri sendiri yang ngerasa kayaknya gue lebih baik daripada teman-teman gue. Akhirnya alhamdulillah umroh lagi, pas umroh itu ngerasa kayak apa sih yang gue cari selama ini di hidup. Selama ini gue ngerasa apa yang kita lakuin kebanyakan validasi ke teman-teman, validasi ke orang lain, validasi ke kerjaan kita. Yang pas di muhasabah diri itu, karena waktu itu gue ngerasa kayak hidup introspeksi diri. Tapi kebanyakan ya begitu kata-kata introspeksi diri, kita cuman ngeliat tuh kesalahan kita tanpa memperbaiki. Dan senang banget begitu tahu tentang muhasabah diri, di mana kita ngobrol sama diri kita, belajar untuk memperbaikin apa yang udah lewat. Di mana waktu itu gue ketemu salah satu ustadznya bilang gini, kita nggak akan pernah bisa ngerubah masa lalu, tapi kita bisa ngerubah masa depan dengan hari ini. Akhirnya gue coba nutup tentang sakit hati gue, tentang kelakuan yang dulu, tentang masa lalu itu ditutup untuk mencoba memperbaiki hari ini buat masa depan. Itu yang gue coba untuk selalu belajar istiqomah, menutup kuping dari omongan-omongan orang yang ngerasa mungkin si Fiji kan dulu begini begitu, sekarang paling itu pencitraan. Tapi buat gue kayak, gue udah gak nyari validasi mereka. Ditambah lagi beberapa part yang gue ngerasa banyak banget kayak Habib ajarin ya. Salah satunya kemarin tuh pas kita umrah tuh ada di deket Raudah tulisan syafaati lil kabair ya. Nah itu yang kayak Rasulullah udah ngejanjiin kalau kita akan gimana Bib? Syafaatku buat para pendosa besar di antara umatku. Ya. Kalau dia mau tobat. Nah maksudnya kayak Rasulullah aja udah ngasih surat cinta ke para pelaku dosa-dosa besar gitu. Terus gue mikir ya kayak gila, langsung sedih di saat itu karena ngerasa kayak Rasulullah aja tahu nih umatnya nih pasti nggak lepas dari dosa gitu. Lalu dengan sebelum dia meninggal dan dia meninggalkan surat cinta itu, gue kepikir masa gue sebagai umatnya masih terjerumus di part itu. Nah hal-hal itu yang bikin gue untuk muhasabah diri, terus mencoba belajar lagi. Untuk yang tadinya mungkin kita ngomongin agama, wah gue Islam, gue pelajarin tentang agamanya. Tapi kali ini jadi lebih dalam untuk mempelajarin kepercayaannya. Gak cuma tentang agama Islamnya, tapi kayak Rasulnya, tentang Allahnya sendiri, tentang sesama kita nih. Mungkin kalau dulu gue ngerti agama, tapi ke sesama gue makan, temen gak makan tuh gue bodo amat gitu. Sekarang tuh beneran yang kayak gimana sih kita bisa hidup tapi dengan saling menghidupi, kayak gitu sih. Masya Allah Bang Fiji. Skateboard. Oli. Tadi fortune cookie. Oli. Jadi skateboard. Masya Allah. Kaget kan? Kaget gue juga kaget, ngapain gitu di depan Habib lagi. Cuma Habib Isa yang boleh. Kalau Habib lain takut gue. Maaf ya Habib ya. Anda juga mikir apaan ya? Oke Habib. Oli. Ya bingung ya. Ibu maaf Ibu. Silakan Habib. Kita tutup mungkin ngaji show kali ini udah collab sama Tahu Batas juga ya kan, dengan berdoa mungkin. Puas belum dia? Ya udah kalau nggak puas mah ya udah nggak apa-apa. Kita bisanya gitu Bang Azam. Jangan ditanya udah puas apa belum. Manusia mah nggak pernah puas. Ya udah, yang penting kita bisanya gitu Bang ya. Silakan Habib. Puas-puasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan beristighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Di waktu maghrib ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengganti hari tadi dari pagi sampai sekarang, kita banyak dosanya sama Allah, banyak kesalahannya, banyak kemaksiatannya, banyak hal yang haram yang kita lakukan. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, minta maaf atas pembangkangan, kemaksiatan, kecerobohan, kelalaian kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم وحد صفوفهم وأنزل السكينة في قلوبهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين بحق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كما لم تعبد لهم ظاهر باطنه في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله ربِّ Alamin, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga ilmu yang disampaikan Habib tadi bisa bermanfaat buat kita, bisa berkah juga dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman ngaji ini yang sudah hadir di sini, teman-teman Tahu Batas juga yang udah hadir di sini. Semoga nanti pas kita adain lagi nih ngaji show X Tahu Batas bisa rame juga kayak gini ya Bib ya. Amin. Terima kasih juga buat Bang Roni Ulik Cafe. Ini teman-teman diberikan kopi dan makanan ini dari Ulik Cafe nih. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mau posting-posting juga boleh lah ya, tolong ya. Ya Tolong, followers ya. kalian kan 2 ya kan. Lumayan 2 orang tahu. Ya lumayan 2 orang itu ya. Ya kayak yang ikhlas saja ya. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa ya. Pokoknya buat Bang Rizky Podos, Kak Nabila, Bang Fiji, Habib juga terima kasih. Terima kasih juga buat apa SKK ya? SKK nih kalau misalnya kalian butuh konveksi, suka karya kreatif garment, nah bisa bikin apa aja gitu. Kain kafan bisa Bang? Bisa ya. Yang enggak dia bisa bikin cuma satu. Apa tuh? Bikin dosa. Oh ya sih. Amin. Semoga kita juga ya. Amin ya. Kalau gitu di samping sebelah kanan apa ya? Kiri dari Uli Cafe ini ada masjid teman-teman. Silakan nanti bisa sholat di sana ya. Terima kasih sekali lagi. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.